Hai, mungkin kalian ingat kalau gue pernah mampir ke desa Viking di video sebelumnya. Mampir ke tempat kayak gitu bener-bener buat gue kagum, dan hal itu buat gue untuk gak ragu berbagi pengalaman ini ke kalian. Di hari kedua, gue lanjut perjalanan ke kota besar di Jutland bernama Aarhus. Tapi bukan buat keliling kotanya, melainkan ngabisin seharian di Denmark pada era abad pertengahan. Semua sepanjang jalan ini itu rumah yang ada historinya masing-masing. Ini yang buat gue sebenarnya gue percaya kayak gue awalnya nggak merekam sama sekali, tapi habis gue kesini, it's crazy. It's like the Viking situation, tapi kayak ini tuh lebih about the traditional lives in Denmark. Dan di setiap rumah itu udah kayak orang-orang masing-masing, beda pekerjaan, beda tema, dan kalian bisa masuk ke setiap rumah yang ada. Sayang ini corona jadi kayak per rumah cuma bisa berapa orang doang. Kalian bisa lihat sendiri nanti. But of course, kebanyakan dari video ini bakal kayak semacam sinematik karena gue gak mau buat kalian bosen juga. But I'm gonna make it as interesting as possible, a lot of edits, dan we'll see. What did you guys see? Ding 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 ding. Wow, taking a picture in the middle would be so nice. Museum terbuka ini memiliki 75 rumah bersejarah dari seluruh bagian Denmark dari tahun 1500 hingga awal tahun 2000. Tempat ini dibangun oleh organisasi non-profit yang dibuka pada tahun 1914. Awalnya dari hanya untuk menjaga rumah bersejarah hingga akhirnya jadi museum terbuka dengan sifat yang edukatif dan menyenangkan. Dari tentang asal-muasal pumpkin di Halloween, pekerjaan orang zaman dulu, sampai drama pemilik rumah. Look at this. I'm gonna win. Wait. He gonna kill you soon. Good job. Nice. We're getting a bread in the real bakery. But all the recipes are from my time. Okay. 1885. Okay. And then there is a sugar pretzel, which is puff cake with sugar. Ah. So do you prefer bread or sugar? I think I prefer bread. Yes. And I like to get the strawberry one. No, and that's raspberry. But Oh, raspberry. Okay. Sorry about no, that. it's okay. This is the best of its kind in Denmark. Also your tongue. Okay, that's the best one. And the marzipan one. Yeah. That You heard one. about that, the Danish party cake. Yeah. I chose the best one, yeah? Yeah, you should. Okay, thank you very much. How much? That's pretty much. Can I use card? Yes, you can. Here in 1800, you have great purpose. I love it. Yeah, I told you. Suka ya, ini kan lagi di main road. Yang gue suka dari tempat ini adalah saking detailnya, lu kalau muter-muter sekitar itu bisa lihat tempat-tempat yang kayak buat chill or like relaxing places. Jadi lu bisa lihat tempat-tempat yang dimana lu bisa nyata atau nggak lu bisa foto sendiri, cari spot foto, and of course nggak kalah keren juga sih, gila gokil banget. Dan anginnya, jadi mungkin kalau pas summer jauh lebih enak, tapi pas autumn juga karena banyak gedung, jadi nggak terlalu dingin.
Jadi we're going out. Udah terakhir dari Dengam lebih. Dan habis ini gue pengen makan siang. Jadi kalau kalian mau kesini dan mau full experience, mau pengalaman penuh-penuhnya, kalian harus siapin waktu yang banyak karena bisa lebih dari 4 jam. Kalau kalian cepet, mungkin bisa cuma sejaman doang gitu. Nah, gue rekomen banget untuk kalian yang ke Aarhus atau daerah Jutland, karena ini menurut gue sih gue paling suka hal-hal berbau roleplay begitu. Dan gue karena gue pelajar, harganya cuma 75 krona. Gue bakal kasih ke rupiahnya berapa, tapi untuk harga normal 150 krona gitu. Oke guys, cabut dulu. See you around. Oh shit. Video yang harusnya ke next segmen itu korup semua. I know it happens, shit happens, apalagi pas gue pindahin dari HP ke komputer mungkin kabelnya kegoyang. But in the end, ini sebenarnya di video itu gue ngomongin tentang bagaimana gue bisa kok ambil kegiatan ini, which is skydiving, perjalanan gue, perasaan gue, pengalaman gue. Tapi kayaknya gue akan mengalihkan ini ke voice over aja ya guys ya. Just black it out. Abis berpisah dengan yang lain, gue langsung mampir ke kota sebelah dari Aarhus ke Henning untuk ngelakuin salah satu aktivitas yang paling keren di bucket list gue. Deg-degan, emang. Ini udah jam 9 malaman, hampir jam 10. Dan it's super cold. Ditambah gue udah pengen nyampe ke Airbnb gue yang baru. I'm officially udah pisah dengan teman-teman gue. I'm all by myself. And tomorrow is gonna be a great day. A bit nervous, but okay. Gue pakai masker karena gue merasa lebih hangat. Karena ini gila, muka gue bisa beku, man. Let's go. Besok harinya gue sampai di Drop Zone Denmark, salah satu komunitas skydiving internasional yang memberi kesempatan orang untuk mencoba pengalaman skydiving. Kebetulan gue ketemu di TripAdvisor dan di hari yang sama juga, gue juga baru gajian dari pekerjaan gue. Jadi gue langsung ngegas mau temen gue ikut apa enggak, dan mumpung gue juga lagi di Denmark, gue gak tahu if this actually a good idea or not, but we're about to find out. Indtil da er du velkommen til at vente i vores café. Du må også gerne være ude på forpladsen, hvor du kan se faldskærmsspringeren eller andet foran dig. Når det er din tur, bliver du kaldt ud. Here we go, guys. Oh no. Everybody's getting ready. I'm also got my. Can you see him? Damn. Yeah, this is the situation right now. Everybody's packing up, the parachute and everything. Do you have any friends or family you want to say goodbye to before you jump? No, they will meet me again. Okay. I hope. Yeah, of course they will. I'll see you up there. See you up there. There you go! Okay. Congratulations! I'm sleepy. How do you feel? Nice! How was it? It's good. Are you ready for the solar course now? Yeah, that's great. Nice. Down, bro. Congratulations. Thank you for jumping with us. See you next time. See ya.
Selesai lompat dan ngantuk banget. Gue pengen balik ke Airbnb terus tidur doang. Gue nggak mau ngapa-ngapain lagi. Gosh, look at this, all geared up. Dinginnya itu parah banget. Oke, gue harus dilepasin bajunya. Dinginnya mungkin gila, terus kecepatannya, terus gue dikasih kontrol parasut sedikit, habis itu gue dikasih, it's just awesome. Dan orang-orang di sini tuh baik banget. Mereka benar-benar kasih lo briefing santai, tapi di sisi lain kayak strict juga gitu loh, nggak macem-macem. Jadi I like. Jadi perasaannya adalah selain ngantuk, sebenarnya gue merasa kayak pada saat lu buka pintunya itu kayak anginnya, jadi pas lu korek kaki jadi lu buang anginnya gitu. Terus gue gak sangka pada saat lu jatuh berdua itu kencengnya bukan main, dan gue tahu ini cuma bentar waktunya, jadi gue harus ngelihat sekeliling gue harus enjoy, gue gak mau tutup mata pokoknya intinya. Gue pengen rasain semua setiap detik gue ngerasain. Dan before you know it, tiba-tiba harus buka parasut. Lu gak punya kontrol apa-apa, tapi ketika orang yang di belakang lu itu bantu kontrolin, itu kayak dia bisa buat cepet, bisa buat lambat, jadi lu bisa minta sesuai yang lu mau gitu. Dan gue mikir bisa ngomong lagi. I loved it. We'll do it again sometime in my life, karena mahal ya sayangnya. Dan kalau kalian mau sendiri doang, ada beberapa tempat skydiving yang menyediakan tempat untuk kalian ngelakuin sendiri gitu. Ada beberapa orang gue ketemu itu langsung coba sendiri, tapi harus ada kelas dulu sekitar sehari, kemudian besoknya baru lompat begitu. Dan tempat tinggalnya cuma 100 krona sih, murah banget. Dan gue saking deg-degannya, tapi pada saat anginnya kenceng gitu, lu gak ngerasa lu jantungan, lu udah gak ngerasa apa-apa lagi, which is very nice. Dan gue gak bisa berhenti senyum. You can see how happy I am. So I'm going back now, and today is a trip. Itu doang trip gue selama di Jutland 4 hari. And this is it. I'm gonna end you all here. Dan harus balik ke kelas lain. Alright, see you guys.